selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juneti Rizky Bali, kelas E, mirim 10 20 19 72 41, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 1 SD Pendidikan Agama Kristen pelajaran 7. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Kristen. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah membimbing dan menyertai kami dari tempat kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dapat kita baca dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk dalam materi. Temanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bumi masih belum berbentuk, masih kosong dan gelap, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Yang terang dinamainya siang dan gelap dinamainya malam. Nah, itulah hari yang pertama. Nah, pada hari yang kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala yang biasa disebut langit. Nah, itulah hari yang kedua, yaitu cakrawala. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai yang kering itu adalah daratan dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, dalam tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan melihat semuanya itu baik. Nah, itulah hari yang ketiga. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik, maka Tuhan menciptakannya. Nah, itulah hari yang keempat, benda-benda penerang.
hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara. Nah, Tuhan berfirman, hendaklah dalam air dipenuhi pewanan Yuna dan makhluk hidup yang lain. Dan Tuhan menciptakan berbagai jenis binatang yang hidup di laut, baik besar maupun yang kecil, yang dinamainya ikan. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai jenis burung yang terbang di udara, dan Tuhan melihat semua itu baik. Dan Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat itu semua baik, maka diciptakannya lah. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Tuhan mengambil debu dan tanah liat. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tertidur nyenyak, dan ketika ia tidur diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu diberi nama Adam, dan manusia perempuan itu diberinya nama Hawa. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Dan pada hari yang terakhir atau hari yang ke-7, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, tugas kita sebagai manusia itu adalah menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengisi absen melalui link berikut ini dan mengerjakan kuis yang diakses melalui link berikut ini. Jika anak-anak belum tahu mengisi absen dan menjawab kuis, silakan bertanya kepada ibu guru atau kakak-kakak. Ya, sebelum kita pulang, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membimbing dan menyertai kami sepanjang pelajaran kami pada hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami sehingga kami bisa tiba di tempat kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.